Pemirsa Intens Investigasi, bagaimana rasanya ketika gugatan 7 miliar rupiah yang menghantam harga diri tiba-tiba resmi dinyatakan kandas di meja hijau. Hal ini terjadi karena Majelis Hakim menolak mentah-mentah atas gugatan dari pihak Ressa Resano kepada Denada. Sanggupkah pihak lawan menerima kekalahan ini, ataukah ada gugatan baru yang sedang dipersiapkan di balik layar? Benarkah tangis pecah Denada bukan hanya karena kemenangan hukum, melainkan karena beban berat yang akhirnya terangkat dari pundaknya? Di tengah rasa syukur yang meluap, rahasia mengejutkan apa yang tiba-tiba meluncur dari bibir Ressa Resano? Benarkah dalam sebuah siaran langsung yang mengguncang jagat maya, sang anak secara berani mengaku telah mengetahui siapa ayah biologisnya? Benarkah pula sosok pria asal Aceh yang ia sebut-sebut adalah orang yang sudah pasti dikenal oleh publik luas? Siapakah sosok ayah biologis yang selama ini menjadi misteri? Dan mengapa identitasnya baru terungkap sekarang? Lantas, apa maksud dibalik niat tulus Denada yang merasa memiliki hutang penjelasan kepada sang buah hati? Dan bagaimana pula meski diterjang badai tudingan penelantaran anak, Denada justru diam-diam memberikan restu dan melakukan video call hangat di hari pernikahan sang putra? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan, perseteruan panas antara Ressa Resano dan Denada akhirnya menemui titik terang. Gugatan fantastis senilai 7 miliar rupiah yang dilayangkan pihak Ressa resmi dinyatakan kandas. Setelah Majelis Hakim memutuskan untuk menolak gugatan tersebut melalui putusan sela kemarin. Merespon kemenangan hukum ini, Denada pun meluapkan rasa syukur mendalam melalui unggahan di media sosialnya. Alhamdulillah, doa dan perjuangan semua dikabulkan. Eksepsi Denada diterima dan semua tuntutan dan tuduhan para penggugat ditolak oleh pihak pengadilan Banyuwangi. Alhamdulillah, semoga Denada dan keluarga kecilnya selalu dalam lindungan Allah. Terima kasih kepada semua pihak yang mendukung, mendoakan Denada sekeluarga. Repost Denada dari unggahan sang manajer. Tak hanya Denada, sang manajer Risna Oris juga turut angkat bicara menanggapi putusan sela Majelis Hakim yang menolak mentah-mentah gugatan Ressa Resano tersebut. Sembari mengucap syukur atas keadilan yang mereka dapatkan, Risna secara tegas membantah seluruh tudingan miring yang selama ini dialamatkan kepada Denada. Ia mengungkapkan bahwa tuduhan mengenai penelantaran anak hingga klaim tidak pernah memberikan biaya adalah tidak benar adanya. Dengan adanya putusan ini, pihak Denada berharap nama baik mereka dapat segera pulih dari segala tuduhan yang tidak berdasar tersebut. Ya, alhamdulillah dari tadi informasi yang disampaikan sama pihak kuasa hukum Denada, dan Denada sendiri menyampaikan ke saya gitu bahwa ya alhamdulillah hari ini putusan dari pengadilan Banyuwangi ya gitu, bahwa segala tuntutan yang dituntutkan terhadap Denada alhamdulillah ditolak gitu, atau dalam artian gugur gitu. Jadi memang pihak pengadilan menerima eksepsi pihak Denada gitu. Ya, Denada sendiri yang menyampaikan ke saya sendiri langsung, begitu dia terima putusan dia langsung kirim, terus begitu juga dengan kuasa hukumnya juga memberikan informasi ini ke saya. Ya saya juga ikut seneng ya, alhamdulillah akhirnya
apa yang selama ini pingin dibuktikan sama Denada itu kan apa yang dia ucapkan juga semua itu ya alhamdulillah. Kalau dari apa yang Denada sampaikan ke aku ya, itu memang pihak Denada tuh menceritakan bahwa ya dia tidak seperti yang disampaikan gitu ya, pada yang beredar, berita yang beredar tuh ada masalah penelantaran, nggak pernah membiayai atau segala macam ya. Ya alhamdulillah Denada juga menceritakan bahwa ya memang ya alhamdulillah bertanggung jawab gitu. Terus juga memfasilitasi juga ada ya sekolah, kuliah gitu ya. Kayak juga mobil. Terus bahkan juga mungkin ikhtiarnya dia mungkin tempat tinggal juga gitu. Ya itulah yang Denada ceritakan ke saya. Yang paling penting adalah Denada sebagai ibunya bertanggung jawab lah gitu. Dia berusaha semaksimal mungkin semampunya dia dengan situasi dia dan kondisi dia yang waktu itu juga dia masih muda juga ya gitu. Dia memberikan apa yang dia bisa, yang dia mampu. Ya kalau misalkan ada ya dia berikan, kalau nggak ada ya mungkin ibunya pasti akan memberikan, nggak mungkin tinggal diam kan, Tante Emil juga kan gitu kan, itu aja sih. Sampai detik ini juga dia masih bertanggung jawab kok, masih memberikan bulanan juga, masih jalan bulanannya setiap bulan. Lebih lanjut, Risna Ories juga mengungkapkan bahwa di balik proses hukum yang berjalan, Denada sebenarnya memiliki niat tulus untuk mempertemukan Ressa Resano dengan Aisyah. Denada berharap suatu saat nanti mereka bisa memiliki ruang intimate family yang tenang tanpa adanya tekanan dari pihak luar. Tak hanya itu, Risna menyebut bahwa Denada merasa memiliki hutang penjelasan secara langsung kepada Ressa Resano terkait segala hal yang telah terjadi selama ini. Seperti inilah ungkapan hati Risna Ories mengenai keinginan mendalam Denada tersebut. Iya, banyaklah rencana-rencananya, salah satunya kayak dia ingin Ressa tuh bertemu dengan Aisyah gitu, biar Ressa ke Singapura, biar mereka punya waktu dan ruang intimate family aja gitu, buat mereka bertiga aja, harapannya gitu. Karena Dena juga kan pengen banyak diskusi sama Ressa, banyak ngobrol gitu kan. Mereka selama ini belum ada ngobrol yang gimana-gimana gitu loh, belum ada sih gitu. Jadi ya mungkin Dena juga punya rasa hutang menjelaskan atau apa, kan mereka sama ini belum ada waktu untuk itu gitu. Melengkapi kemenangan hukum tersebut, Iqbal selaku kuasa hukum Denada turut memberikan penjelasan terkait hasil putusan sela di Pengadilan Banyuwangi. Menurutnya, keputusan majelis hakim untuk menolak gugatan Ressa Resano sudah sangat tepat dan sesuai dengan fakta hukum yang ada. Seperti ini penjelasan lengkap dari Iqbal. Ya ini kan yang memeriksakan hakim ya. Yang kompeten yang punya kewenangan yang sudah melihat isi gugatan dan juga melihat isi jawaban dari kita, sehingga jawaban kita yang tidak benar. Jadi bukan lagi debat kusir atau persepsi yang tapi nggak ujungnya jadi hakim yang menilai ya sudah tepat, memang sesuai dengan hukumnya. Udah tadi langsung tak WA Denada, izin sebentar mas, saya mau nangis katanya. Ya sudah Mbak. Akhirnya kan hakim membuktikan kepada publik ya yang ini yang sebenarnya. Ya sesuai sudah apa yang seharusnya. Ya emang hukumnya kayak gitu. Nah, terkait masalah lain-lain itu kita tunggu dari pihak tergugat mau banding atau upaya hukum lain, silakan. Yang kita siap.
dan hakim sudah menunjukkan kepada publik supaya tidak ada persepsi yang macam-macam. Ini hakim sudah menilai apa yang diberikan oleh pihak penggugat dalam gugatannya, sudah menilai apa yang kita sampaikan dalam jawaban, sehingga disimpulkan ada putusan sela, yakni mengabulkan eksepsi kami dari pihak penggugat. Lantas, seperti apa pula Denada bagikan momen haru saat menyaksikan pernikahan sang putra, Ressa Resano, melalui video call? Benarkah Denada sudah tak sabar ingin segera memeluk menantu barunya di Banyuwangi? Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa. Dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers, dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Pemirsa Intens Investigasi, di balik ketegangan hukum yang sempat memanas, sebuah kabar sejuk justru datang dari hubungan personal Denada dan Ressa Rosano. Sang manajer menanggapi kabar bahagia mengenai kebenaran pernikahan Ressa Resano yang baru saja dilangsungkan di Banyuwangi. Denada ternyata tidak hanya sekadar diundang, namun ia memiliki keinginan kuat untuk hadir langsung ke Banyuwangi demi menyaksikan hari bahagia putranya tersebut. Dengan penuh sukacita, Denada pun berbagi kebahagiaan kepada Risna Oris bahwa kini dirinya telah resmi memiliki seorang menantu. Oh iya, ya aku juga tadi diberitahu sama Dena, ya alhamdulillah gitu ya, kalau misalkan itu ya Dena bilang ya hari ini itu Mbak, dia beberapa hari sebelumnya tuh memang cerita gitu pengen hadir kan gitu. Niatnya mau hadir ke Mbak, aku ada pingin ke Banyuwangi gitu untuk menghadirkan, diundang Ressa kan mau ke acara dia ya. Tapi untuk perihal itu kayaknya nanti biar Dena sama Ressa aja kali yang ngomong ya, bukan aku ya gitu loh. Ya informasi yang disampaikan Dena ke aku ya memang iya sih, tapi ya biar aku bilang biarkan Dena dan Ressa yang membicarakannya, bukan aku gitu. Setahu aku ya, karena Dena minta izin kayak mau pergi ke sana kan waktu itu, apa aku pergi nggak ya gitu. Aku pengen pergi sih Mbak, dibilang. Tapi ya aku bilang coba aja, gimana ya. Ya kan diundang kayaknya sih, Dena bilang sih ke aku kalau misalnya itu. Ya alhamdulillahnya ya tadi siang juga Dena telepon aku cerita gitu dengan senang dan bahagianya, Mbak aku udah punya menantu gitu kan ya. Ya alhamdulillah, aku bilang ada besan Mbak katanya gitu sih, aku sempat ngobrol juga sama besannya katanya gitu, video call ya. Ya seneng, bahagia lah pastinya kan gitu. Waalaikumsalam. Iya, intinya ya tadi Dena memberikan kabarnya lah gitu, bahwa tadi juga sempat video call, sempat ya ngobrol lah gitu, pada ya video call sama besan, sama menantu gitu. Dia ceritalah Dena juga ke aku. Dena tadi cuman bercerita perihal itu aja, bahwa hari ini emang ada pernikahan gitu. Dia ngomong sih, tadi ngobrol sama besan katanya gitu. Wah enak dong, seru dong loh, besannya gimana? Aku bilang, iya lucu katanya, ketawa-tawa aja kita ngobrol-ngobrol gitu. Terus foto gitu, foto gimana? Foto video call iya. Iya selfie di video call gitu ya.
Tak hanya ingin memberikan restu secara langsung, Denada kabarnya kini tengah mengatur jadwal di tengah kesibukannya untuk segera terbang ke Banyuwangi. Selain ingin bertemu dengan pihak besan, kunjungan tersebut juga akan dimanfaatkan Denada untuk berziarah ke makam sang ibunda tercinta, almarhumah Emilia Contessa, sebagaimana yang ia ceritakan kepada sang manajer. Melihat ketegaran sang artis, Risna Oris pun tak mampu menyembunyikan rasa kagumnya terhadap sosok Denada. Ya, ada Dena juga kan bilang bahwa pengen ke Banyuwangi gitu, nanti bisa bertemu sama besan juga gitu, sama ketemu sama, tadi dia cerita pengen ke Banyuwangi deh Pak, nanti kapan ada waktunya yang ini yang pas, dibilang mau ke Banyuwangi, pengen ketemu besan sekalian menziarah kan sama Tante Emil. Terus juga sekalian kan selama ini kan sama kuasa hukumnya kan nggak pernah ketemu, jadi lewat telepon aja kan, lewat telepon aja kebanyakan gitu sama Mas Iqbalnya. Tadi juga Mas Iqbal juga telepon juga gitu, ngobrol juga kita. Ya udah alhamdulillah mengabarkan berita bahwa putusan pengadilan Banyuwangi ini ibaratnya menerima eksepsinya Denada gitu. Bilang ya, sampai aku bilang congrats ya Denada, aku bilang alhamdulillah akhirnya buah kesabaranmu, bilang buah diammu, kesabaranmu alhamdulillah dijawab sama Allah. Hadiah yang indah ya, aku bilang dapat 2 kabar bahagia. Ya diamnya dia ya alhamdulillah memberikan semuanya indah kan. Mungkin kalau perihal dulu itu dilawan mungkin akan beda cerita kali gitu ya kan. Makasih Allah, aku bilang ini juga sih jadi pembelajaran juga buat aku sih, melihat apa yang Denada alami selama ini ya. Aku melihat Masya Allah nih orang sabar banget ya gitu, kuat banget loh menahan itu dengan diam gitu ya. Ya aku rasanya kalau di posisi dia rasanya mungkin belum tentu kuat, belum tentu sanggup gitu menahan itu semua gitu, padahal apa yang itu tidak sesuai seperti yang faktanya gitu ya kan. Itu Masya Allah, itu sih aku belajar dari Dena itu juga sih, karena dia sabar gitu, kuat sabar gitu dalam diam. Masya Allah. Geger jagat maya. Seperti apa viral potongan video siaran langsung Ressa Resano yang blak-blakan membongkar sosok ayah biologisnya yang katanya berasal dari Aceh? Apa yang membuat Ressa baru mengungkap fakta ini sekarang? Dan bagaimana reaksi Denada menanggapi pengakuan mengejutkan sang putra? Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa. Dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Bak petir di siang bolong, sebelumnya pengakuan mengejutkan sempat datang dari Ressa Rosano. Setelah sekian lama seolah menyimpan rahasia besar, dalam sebuah sesi siaran langsung di media sosial pribadinya, Ressa secara blak-blakan mengakui bahwa dirinya kini telah mengetahui siapa sosok ayah biologisnya yang sebenarnya. Tak berhenti di situ, pernyataan Ressa kian mengundang rasa penasaran publik saat ia menyebutkan bahwa sang ayah berasal dari Aceh. Dengan nada penuh keyakinan, ia pun menambahkan bahwa sosok pria tersebut bukanlah orang sembarangan dan identitasnya dipastikan sudah sangat familiar di telinga masyarakat luas. Lantas, siapakah sosok pria asal Serambi Mekah yang dimaksud oleh Ressa itu? Ressa udah tahu kok bapak Ressa siapa. Kalau udah tak kasih tahu clue-nya pasti tahu semua.
Pokoknya yang ya Reza denger ya. Flu-nya apa? Pokoknya orang Aceh. Dalam kesempatan yang sama, Reza juga berbagi cerita menyentuh mengenai bagaimana hubungannya dengan Denada, sang ibu kandung. Reza mengungkapkan perasaannya yang kini merasa beruntung karena seolah memiliki dua sosok ibu dalam hidupnya. Reza pun menegaskan bahwa sejak awal ia memang memanggil Denada dengan sebutan ibu. Sebuah panggilan penuh rasa hormat dan kasih sayang alih-alih memanggilnya Mbak. Reza kemudian mengenang kembali momen haru saat Denada dengan tangan terbuka mengajaknya untuk tinggal bersama di rumahnya. Namun ternyata Reza memiliki pertimbangan dan jawaban tersendiri yang cukup dewasa saat menanggapi ajakan tersebut. Tidak hanya itu, keinginan Denada untuk mempererat ikatan keluarga juga terlihat saat ia mengajak Reza terbang ke Singapura untuk bertemu langsung dengan sang adik Aisyah. Kalau dari Reza sendiri sih pastinya ini yang ditunggu-tunggu Reza ya Kak. Pastinya ini yang ditunggu-tunggu Reza. Ini momen yang paling Reza tunggu. Ya pastinya seneng, lega, lebih ke lega sih Kak. Semua ini udah ketemu gitu, udah ada titik terang. Manggilnya ibu sih sebelum ketemu ya Kak. Sehari sebelum ketemu. Gitu karena di anu juga kan di podcastnya Fanny Rose itu ibu mau dipanggil ibu bukan mbak lah gitu. Reza sih mau manggil ibu mulai dulu tapi kan ya balik lagi ke belakang jadi nggak usah kembali lagi ke depan aja gitu. Kalau punya dua ada mama ada ibu pastinya seneng banget apalagi akur ya Kak. Akur itu pasti seneng banget. Reza nggak mungkin mau ke ibu ya gantian lah Kak ke ibu terus ke mama ke ibu ke mama gitu harus di tengah ke ibu ya ke mama ya. Bagaimanapun kan Reza waktu itu udah ngomong bagaimanapun ibu itu yang melahirkan Reza tapi sama juga bagaimanapun mama itu yang merawat Reza waktu kecil sampai sekarang ini. Curhat sih Kak, lebih ke curhat. Terus dari ibu sih yaitu ada nawarin tinggal di rumah karena kan Reza selama di Jakarta ini ngekos Kak. Kenapa nggak di rumahnya Kak Sheila? Di rumahnya Kak Sheila itu mohon maaf bukan gimana ya, rumahnya itu kamarnya itu terbatas Kak gitu. Jadi Reza inisiatif lah biar lebih nyaman kan Kak, lebih nyaman ke ambil kos lah gitu. Kos ada di Depok, kos dekat situ, gak jauh-jauh banget. Tinggal di rumahnya yang di mana? Yang di Bintaro. Tuh Reza sih bukan Reza nggak mau atau masih bimbang ya Kak. Reza iya, tapi Reza harus memposisikan kayak ibaratnya seminggu sama ibu, seminggu sama mama, seminggu sama ibu, seminggu sama mama. Dan itu juga belum ketemu mama kan Kak. Itu hari pertama Reza ketemu sendiri sama ibu gitu. Yang kedua mau ke Singapura. Ya mau ke Singapura. Ketemu mau lah Kak. Siapa yang nggak mau banget ketemu adik yang selama ini ketemunya cuma berapa kali kan, apalagi adiknya Reza juga tahu Reza ini siapa kan gitu, mau banget tapi itu ada waktunya gitu. Reza mau banget. Berapa kali nih kau ke olahraga? Berarti itu yang kedua kali ya? 3 kali. 3 kali. Yang pertama tuh yang di Australia. Pertama di Australia, kedua Singapura, 3 ini mau ke sana. Kapannya sih? Masih belum sih Kak. Nunggu dikabarin ya.
Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen